Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Nurfitri, NPM 0651231171 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi manajemen memori dan deadlock dalam sistem operasi. Di sini saya akan menampilkan sebuah animasi berbasis konsol yang membantu kita memahami bagaimana sistem operasi mengalokasikan memori dan bagaimana deadlock dapat terjadi dalam proses. Manajemen memori adalah sebuah proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori utama atau RAM. Tujuannya agar setiap proses yang sedang berjalan mendapatkan ruang memori yang diperlukan dan tidak saling mengganggu. Manajemen memori memastikan bahwa memori digunakan efisien, tidak terjadi tabrakan antar proses, sistem tetap berjalan stabil. Sekarang kita lihat bagian awal codingannya. Di sini kita mendefinisikan 12 frame sebagai bagian memori utama, 8 slot sebagai ruang swap atau virtual memory, dan ada 3 proses yaitu P1, P2, dan P3 yang masing-masingnya memiliki jumlah halaman atau page yang berbeda. Ini sesuai dengan konsep pegging, yaitu memori yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau page dan frame. Saat program berjalan, kita akan melihat memori perlahan terisi oleh halaman proses, dan codingan ini adalah codingan yang menanganinya. Artinya, setiap page dari proses akan ditempatkan ke dalam frame yang kosong. Jika frame penuh, sistem akan memindahkan page ke swap area. Berikutnya, kita akan masuk ke segmentation, yaitu memori yang dialokasikan berdasarkan bagian logis program seperti fungsi atau variabel. Dan ini codingannya. Ini berarti P1 memiliki 2 segmen yaitu 50 dan 80, dan P2 punya 1 segmen yaitu 80, dan P3 mempunyai 3 segmen yaitu 40, 60, dan 30. Pada animasi, tampilannya berupa blok bar yang bertambah perlahan. Virtual memory memungkinkan proses tetap berjalan meskipun RAM tidak cukup, dengan cara memindahkan data sementara ke ruang swap. Dan ini bagian codingan simulasinya. Yang berarti, saat animasi berjalan, setengah awal page dipindahkan ke swap, dan setengah akhir page dimasukkan kembali ke memori. Sekarang kita masuk ke bagian deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana 2 atau lebih proses saling menunggu resource sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. 4 syarat deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu resource yang hanya bisa dipakai satu proses. Yang kedua ada hold and wait, yaitu proses memegang satu resource dan menunggu yang lain. Yang ketiga ada no repetition, yaitu resource yang tidak bisa dicabut paksa. Yang keempat ada circular wait, yaitu proses saling mengantri satu sama lain dalam lingkaran. Dan berikut adalah simulasi deadlock ada pada codingan ini. Dan dalam pembentukan deadlock terjadi pada codingan ini, yang artinya setiap proses saling menunggu resource milik proses lain yang terbentuk di circular wait. Dan ini adalah hasil animasi simulasi manajemen memori dan deadlock berbasis konsol. Kesimpulan dari hasil simulasi ini dapat kita simpulkan bahwa sistem operasi melakukan berbagai mekanisme dalam manajemen memori agar proses tetap berjalan aman dan efisien. Lalu di sini ada pegging, segmentation, dan virtual memory yang membantu mengatur bagaimana memori dialokasikan. Dan di sini juga ada deadlock. Deadlock dapat terjadi jika beberapa proses saling menunggu resource, dan ini harus dicegah atau ditangani agar sistem tidak berhenti bekerja. Dan sekian dari materi ini, terima kasih telah menyimak penjelasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.